Wilujeng Enjing, selamat pagi. Saya mau bercerita kembali perjalanan. Waktu itu ingin refreshing, kemudian saya bersama rekan-rekan sepakat untuk camping. Kita berangkat ke Gunung Gede. Terencana ke Gunung Gede. Darinya tahun 2014, alhamdulillah saya bersama rekan-rekan santri waktu itu. Ini kisah nyata juga, kisah pribadi. Berangkat melalui jalur dari Maleber. Nah, kemudian saya berangkat. Waktu itu kebetulan memang para santri ini mau tawasulan di Gua Haji Eyang Surya Kencana, tempatnya patilasan Haji Eyang Surya Kencana di Gunung Gede. Nah, kita mulai berangkat. Waktu itu ada kuncen Gunung Gede juga, kita ajakin. Dan kita mulai perjalanan. Kurang lebih perjalanan kalau ke Gunung Gede itu kan 4 jam. Nah, sekitar 2 jam itu, waktu pas jalan itu saya udah mulai lelah sedikit. Kemudian lihat di sebelah kanan kok ada seperti villa gitu, villa kerajaan Inggris. Nah, seperti kerajaan Inggris villanya tuh besar sekali. Itu di jalur Maleber waktu itu saya berangkat. Oh, ini kok ada villa di tengah gunung gitu, itu kan aneh gitu. Kemudian saya tanya ke kuncen, ini kok ada villa di tengah hutan gini, di pertengahan jalan sebelum puncak Gunung Gede gitu. Kemudian pas saya melihat kesana, kemudian setelah itu berubah lagi jadi daun gitu, berubah lagi jadi daun. Unik gitu, seperti itu, ada seperti itu perjalanan ke puncak Gunung Gede. Kita mau ke alun-alun Eyang Surya Kencana ya, Surken, karena kita sambil refreshing lah, sambil ibadah seperti itu, tawasulan lah bahasanya. Itu ada kejadian seperti itu di pertengahan perjalanan ke puncak alun-alun Eyang Surya Kencana. Setelah itu saya masih berpikir-pikir gitu, tadi ada kerajaan seperti kerajaan Inggris gitu, villa gede gitu. Cuman pas saya tanya ke kuncen juga nggak ngelihat gitu. Kebetulan saya melihat gitu, besar sekali gitu, seperti kerajaan Inggris itu, rumah kerajaan Inggris seperti itu bangunannya, makanya warna merah. Nah, kita jalan ke atas sampai di alun-alun. Setelah 4 jam kita perjalanan, kemudian saya istirahat di tengah-tengah itu, menikmati pemandangan. Saya merekam gitu, pakai video bahwa saya sudah sampai di alun-alun yang surga sana gitu. Nah, kebetulan pas di sana itu saya dengar suara yang kayak ketawa gitu, kayak gitu. Cuman itu sambil video sih, mungkin itu halusinasi, kecapean barangkali gitu. Udah sampai itu, kalau di sebelah kanan itu kan ada kawah. Kebetulan kita mau tawasulan di Gua Haji Eyang Surya Patilasan Eyang Haji Surya Kencana. Kita mau tawasulan sana. Waktu itu waktu itu nyampe di Gunung Gede jam 5. Kita berangkat jam 12 lah, start itu jam 12, jam 1 lah, habis pada duhur. Kemudian saya berangkat. Begitu akan ada Gunung Terlarang ya disebutnya, sebelah kanan kawah Gunung Gede itu, sebelah kiri Gunung Terlarang gitu. Berangkat itu memang
setengah jam lagi mau maghrib, kalau bahasa Sunda itu sareupna gitu. Saya berjalan berlima waktu itu ya, sebagian santri juga berjalan dua, saya tinggal berlima. Kemudian memang kabut udah mulai turun. Nah, cuman asalnya bareng-bareng sama teman saya itu berlima, kok jadi misah gitu. Ini hari udah mulai gelap, mau maghrib, misah gitu. Saya teriak-teriak aja gitu, teriak, cuman kok jadi sendiri gitu. Itu aneh juga gitu, jadi sendirian gitu. Saya panik juga. Cuma waktu itu saya sedikit sompral, wah saya kesasar kayaknya gitu, bilang gitu. Cuman saya langsung emot gitu, ingat gitu, astagfirullahaladzim gitu. Kemudian saya sekitar 15 menit lah di tengah-tengah bukit Gunung Teralang itu, di atas alun-alun Eyang Surya Kencana itu, gunung gede. Saya duduk gitu, terdiam gitu. Cuman konon katanya di situ kalau misalkan itu bahasanya, kalau kita ini lelembutan kita suka keambil gitu sama makhluk gaib di situ. Katanya sih, saya juga belum percaya, tapi udah mulai percaya itu ketika pas lihat perjalanan, ada lihat villa besar seperti rumah besar seperti kerajaan Inggris di tengah gunung gede. Kemudian ada suara yang ketawa gitu, seperti bukan orang biasa gitu, seperti itu. Kemudian saya termenung diam, panik sedikit. Cuma saya ingat gitu, konon katanya di gunung gede itu memang kerajaannya jin, seperti itu. Nah, ke situ saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya diam sendirian. Bayangin udah mau gelap, cuman senter aja, senter yang redup seperti itu. Panik sedikit, istighfar. Saya juga takut juga ada gitu kan. Cuman saya jadi ingat juga lelembutan juga, takutnya saya masuk ke alam gaib gitu, di situ di Bukit Terlarang itu. Ini kisah nyata. Nah, saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah gitu. Nggak lama ada orang yang bawa air gitu, seperti itu. Ada orang bawa air, alhamdulillah. Saya ngeliat itu, Kang mau kemana? Mau ke atas. Oh ya, saya juga mau ke atas. Cuman dia nggak pakai baju gitu, cuman bawa air gitu. Ya saya ikutin aja gitu, sambil istighfar, baca apa, sambil zikir gitu kan. Takutnya saya itu kebawa ke alam gaib gitu, karena saya jadi ingat pas di Gunung Gede itu, ingat cerita sebelum berangkat, cerita bahwa di situ kerajaan jin gitu. Nah, saya ke atas, alhamdulillah gitu kan, sambil zikir, alhamdulillah sampai di atas. Saya juga harus ingat terus, istighfar terus, karena kalau takutnya, konon katanya kalau kita nggak ingat itu kita akan masuk alam gaib gitu, karena situ kerajaan jin Gunung Gede itu. Istighfar, zikir. Orangnya itu yang nuntun saya itu yang cuman pakai celana gitu, nggak pakai baju telanjang gitu, cuma pakai celana, hilang gitu. Cuma saya udah di atas, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Nah, disitu saya ambil hikmah gitu. Ambil hikmahnya bahwa ada hamba Allah juga, makhluk gaib seperti jin, iblis, setan, terutama jin yang selalu ini ya, sama manusia gitu, selalu berdampingan lah, seperti itu. Nah, itu saya diam di sana di atas, merenung gitu. Alhamdulillahnya pertolongan Allah itu memang selalu ada gitu ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit, apapun itu sulitnya. Termasuk sulitnya ini perjalanan yang di tengah-tengah hutan sendiri gitu,
dalam keadaan maghrib, udah gelap gitu. Saya pasrah aja lillahi ta'ala gitu, alhamdulillah Allah tolong. Nah itu di situ kekuatan zikir, kekuatan istighfar, ingat kepada Allah azza wa jalla, yakin gitu bahwa Allah itu menciptakan makhluk gaib juga, cuman Allah itu maha gaib gitu, ya goibu gitu. Disitulah alhamdulillah saya bisa tenang di atas, kemudian bisa bertemu dengan rekan-rekan semua gitu. Nah setelah gitu di atas itu kita tawasulan, kita cuman kurang lebih ada 12 orang, cuman saya kecapean juga, kok kayaknya banyak gitu yang ngewirid zikir di atas itu, suaranya itu kayak yang hampir ratusan, hampir ngerebu gitu. Nah, itulah yang saya alami mistiknya Gunung Gede gitu. Mungkin saya membuktikan juga bahwa itu Allah alam, tapi kerajaan jin gitu Gunung Gede itu terasa sama saya itu di perjalanan itu. Memang di sana ada petilasan kayak Haji Surya Kencana. Seperti itu. Yang pasti kita harus ingat selalu lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dalam keadaan sulit apapun itu, sulit kehidupan, apalagi sulit seperti saya lagi perjalanan, minta pertolongan kepada Allah gitu dengan zikir dan istighfar gitu, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mungkin kisah perjalanan perjalanan saya dari bawah ke atas ke alun-alun yang Surya Kencana Gunung Gede, kemudian ke Bukit Telarang seperti itu. Nanti mungkin disambung lagi kisah cerita berikutnya yang terjadi di sana. Saya ngeliat apa aja gitu. Itu saja pemirsa sahabat Dukun Digital, kisah nyata saya pagi ini, perjalanan ke Gunung Gede gitu, perjalanan ke Gunung Gede yang tadinya refreshing camping tapi mengalami hal yang goib. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.